Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas F. Di sini kami akan menjelaskan manajemen konflik antar pribadi yang terjadi antara orang tua dan anak. Pertama-tama kami akan memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Alvarian Caniago, yang kedua ada Ardani Muhammad Irsad, yang ketiga ada Faiza Tunisa Ergonibala, selanjutnya ada Firna Zahwa Firdausi, Rahmania Juwita, Rian Adriansyah, dan saya Selmi Mauli. Nah, selanjutnya seperti apa manajemen konflik antar pribadi yang terjadi antara orang tua dan anak itu, dan bagaimana contoh kasus beserta solusinya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Manajemen konflik adalah cara yang dapat digunakan dari pihak yang terlibat konflik atau pihak ketiga untuk menghadapi perselisihan antara dua orang atau lebih supaya menemukan titik terang atas permasalahan tersebut. Selanjutnya yaitu pengelolaan konflik. Yang pertama, kompetisi. Dalam gaya ini, individu cenderung bersifat agresif dan sulit untuk bekerja sama. Yang kedua, menghindar. Dalam gaya ini, individu cenderung tidak asertif dan pasif. Biasanya mereka mengalihkan perhatian dari konflik. Yang ketiga, akomodatif. Gaya ini ditandai perilaku non-asertif tetapi kooperatif dengan mengesampingkan keinginan pribadi dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Yang keempat, kompromi. Gaya ini lebih terbuka tetapi masalah yang diungkapkan tidak sebanyak kolaboratif. Yang kelima, kolaborasi. Gaya ini bersikap asertif pada orang lain. Gaya ini bersedia menghabiskan waktu untuk menyelesaikan konflik secara tuntas dan memperhatikan orang lain sekaligus dirinya sendiri. Baiklah, memasuki materi yang kedua yaitu definisi hubungan antar pelaku KAP antara orang tua dan anak. Nah, menurut Pratikto, komunikasi antar pribadi orang tua dan anak adalah suatu proses komunikasi yang terjadi antara orang tua, khususnya ayah dan ibu, kepada seorang anak yang terjadi baik secara verbal maupun non-verbal. Nah, sehingga adanya hubungan timbal balik antara keduanya. Selanjutnya, adanya komunikasi tersebut memberikan rasa aman bagi anak melalui suatu hubungan yang memungkinkan keduanya untuk saling berkomunikasi sehingga terjadi suatu keterbukaan. Nah, percaya diri dalam menghadapi dan memecahkan masalah juga merupakan suatu keunggulan dalam komunikasi antara orang tua dan anak tersebut. Nah, selanjutnya, karena itu hubungan yang terjalin dapat menimbulkan sebuah kesenangan, juga dapat berpengaruh pada hubungan yang lebih baik atau lebih efisien nantinya. Terima kasih. Faktor-faktor manajemen konflik. 1. Asumsi mengenai konflik. 2. Persepsi mengenai penyebab konflik. 3. Ekspektasi terhadap lawan konflik. 4. Pola komunikasi dalam interaksi konflik. 5. Kekuasaan yang dimiliki. 6. Pengalaman menghadapi situasi konflik. 7. Kecerdasan emosional. 8. Kepribadian. 9. Situasi konflik dan posisi dalam konflik. 10. Budaya organisasi dan sistem sosial. Contoh kasus konflik antara orang tua dan anak dapat kita saksikan pada kasus yang terjadi beberapa bulan lalu di Kota Bandung, Jawa Barat, di mana ada seorang warga yang bernama Deden menggugat ayah kandungnya yakni R.E. Koswara yang berusia 85 tahun ke Pengadilan Negeri Kelas 1 Khusus Bandung. Deden menggugat secara perdata agar ayahnya membayar sebanyak 3 miliar rupiah terkait perjanjian penggunaan lahan. Kasus menjadi pelik karena selain sang ayah, Deden juga menggugat Imas yang merupakan anak pertama dan Hamidah yang merupakan anak kelima dari Pak Koswara. Deden sendiri merupakan anak kedua dari Koswara. Deden menggugat mereka didampingi istrinya yakni Nining dan juga Masitoh yang merupakan anak ketiga Koswara atau adik Deden. Masitah ini pun menjadi kuasa hukum dari kasus ini. Lalu yang terakhir ada solusi. Nah, solusi dari permasalahan atau konflik yang terjadi antara orang tua dan anak yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, yaitu dengan menciptakan gaya komunikasi asertif. Gaya ini memiliki ciri mampu mengekspresikan perasaan dan harga diri berdasarkan pikiran yang etis. Asertif sendiri merupakan tindakan yang menampilkan keberanian untuk secara jujur dan terbuka menyatakan kebutuhan, perasaan, dan pikiran dengan apa adanya. Gaya komunikasi
komunikasi ini positif bagi perkembangan hubungan orang tua dan anak. Banyak orang mengatakan gaya komunikasi ini bersifat tegas, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Selain itu, ada upaya pengelolaan konflik untuk hubungan orang tua dan anak, yaitu dengan gaya kompromi. Gaya ini lebih terbuka dibanding dengan pengelolaan konflik gaya lain. Kompromi membutuhkan waktu yang lebih sedikit, tetapi solusi yang dihasilkan bukan yang terbaik bagi kedua belah pihak. Terima kasih. Nah, teman-teman, itulah pemaparan materi mengenai studi kasus manajemen konflik antar pribadi antara orang tua dan anak dari kelompok 1. Demikian yang dapat kelompok 1 sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam menyampaikan materi. Semoga presentasi ini memberikan manfaat bagi kita semua dan terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.